Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sugiotu Namo Buddhaya. Teman-teman mahasiswa, setelah pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Cita 89 dan 121, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai cetasika atau bentuk-bentuk batin. Dan bagaimana uraian materinya? Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Paramata Dhamma. Dan di dalam Paramata Dhamma itu pembahasan yang pertama adalah cita, yang kemarin pada pertemuan sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya sudah kita bahas. Dan yang kedua adalah cetasika atau bentuk-bentuk batin. Yang ketiga adalah rupa atau materi atau badan jasmani. Dan yang keempat adalah nibbana. Kalau pada pertemuan atau mata kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang cita atau kesadaran, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cetasika atau bentuk-bentuk batin. Apakah yang disebut dengan cetasika atau bentuk-bentuk batin? Jadi cetasika adalah keadaan yang bersekutu dengan cita. Gejala yang bersekutu dengan cita tersebut disebut dengan istilah cetoyuta lakanang, yaitu keadaan yang bersekutu dengan cita secara sempurna yang disertai oleh 4 sifat. Adapun 4 sifat tersebut adalah yang pertama adalah ekupada, yaitu timbulnya bersamaan dengan cita. Yang kedua adalah eka niroda, padamnya bersama dengan cita. Eka lambana, memiliki objek yang sama dengan cita. Dan yang keempat adalah eka watuka, yaitu memakai objek yang sama dengan cita. Terdapat gata sanggaha yang berbunyi eku pada niroda ca eka lambana watuka ceto yuta dwi panasa dhamma cetasika mata, yang artinya adalah keadaan yang timbul bersama dengan cita, padam bersama dengan cita, memiliki objek yang sama dengan cita, dan keadaan tersebut disebut dengan cetasika yang berjumlah 52 bulatan. Demikian uraian atau pengertian daripada cetasika. Teman-teman mahasiswa, seperti disampaikan pada materi terdahulu, bahwa hubungan antara cita dan cetasika diibaratkan atau dianalogikan seperti hubungan antara raja dan para pengawalnya. Ketika dikatakan bahwa sang raja akan hadir, maka raja tersebut tidak hadir sendirian. Raja pasti akan datang dan dengan diiringi oleh para pengawalnya itu yang selalu menyertainya kemanapun raja pergi. Namun yang utama adalah raja dan para pengawalnya adalah hal yang menyertainya. Dan dalam hal ini raja adalah ibarat cita dan para pengawal adalah ibarat cetasika yang selalu menyertai cita. Dan cita dalam hal ini tetaplah yang memimpin atau yang utama. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, cetasika berjumlah 52 jenis atau 52 bulatan. Nah, setiap bulatan ini memiliki sifat yang tidak sama. Dan ke-52 bulatan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah Anyasamana cetasika sebanyak 13 bulatan. Yang kedua adalah Akusala cetasika sebanyak 14 bulatan. Dan yang ketiga adalah Sophana cetasika sebanyak 25 bulatan. Anyasamana cetasika sebanyak 13 bulatan, yaitu 13 macam bentuk-bentuk batin yang sama keadaannya dan dapat bersekutu dengan semua jenis pikiran atau kesadaran, baik pikiran yang baik maupun pikiran yang jahat. Yang kedua adalah akusala cetasika sebanyak 14 bulatan, yaitu 14 macam bentuk-bentuk batin yang jahat. Nah, 14 ini hanya bersekutu dengan jenis cita yang aku salah saja.
Dan yang ketiga adalah Sobbana Cetasika sebanyak 25 bulatan, yaitu 25 macam bentuk-bentuk batin yang baik, yang artinya adalah ke-25 bulatan ini atau ke-25 jenis cita ini hanya bersekutu dengan jenis cita yang kusala atau cita yang baik saja. Teman-teman mahasiswa, demikian materi pada pertemuan kedua ya. Jadi mengenai uraian lebih detail tentang Anya Samana Cetasika, Akusala Cetasika, dan Sobbana Cetasika akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan sumber daripada materi ini teman-teman bisa mengembangkan atau mencari sumber dari referensi lain yang berselaras dengan materi yang kita bahas. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar, salam sehat untuk kita semua, Sugiotu Namo Buddhaya.